Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad di channel The Rumors Techno. Dan hari ini kita akan menjelajahi sejarah port Apple. Tapi sebelum kita lanjut, marilah subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa like dan bagikan pula ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Apple telah menampilkan beberapa port dan konektor yang berbeda dalam produk mereka, dari USB dan komputer lama mereka ke konektor kilat di iPhone saat ini. Tetapi sebagian besar kontroversi seputar port Apple berasal dari sejarah panjang mereka dengan teknologi eksklusifnya. Tetapi bahkan beralih port pada produk baru. Dalam video ini saya ingin membahas 3 konektor flash, Thunderbolt dan MagSafe, tetapi juga berbicara tentang beberapa transisi kontroversial dari satu teknologi ke teknologi yang lainnya. Misalnya, pada tahun 2016 Apple beralih ke port USB di MacBook Pro mereka dan menghapus setiap port lain yang sebelumnya tersedia USB. Kemudian HDMI hilang, slot kartu SD juga hilang, dan tidak adanya port. Skeptis merasa bahwa Apple menyingkirkan semua port ini untuk meningkatkan penjualan adaptor mahal mereka. Tetapi yang lain juga merasa demikian. Apa yang harus dilakukan untuk terus memajukan industri sekarang? Saya juga harus menyebutkan bahwa banyak yang menganggap penghapusan slot kartu SD menjadi salah satu kerugian besar bagi fotografer yang menggunakan MacBook Pro untuk mengedit, terutama mengatakan kurangnya slot kartu SD telah menghambat kemampuan mereka untuk mentransfer foto dengan cepat dari kamera ke komputer mereka, dan bahwa adaptor kartu SD terlalu rumit untuk digunakan. Akan tetapi, Apple tidak menyetujui gagasan tersebut karena mereka merasa bahwa masa depan transfer data adalah nirkabel atau tanpa kabel. Tetapi ini bukan hanya contoh terbaru dari Apple. Apple juga pernah menghapus port pada tahun 2008. Konsumen memperhatikan tidak ada lagi port FireWire di MacBook atau MacBook Air. Meskipun MacBook Pro pada waktu itu masih memiliki port FireWire yang digunakan untuk menghubungkan hard drive eksternal, camcorder, dan perangkat lain ke MacBook, tetapi sebagai gantinya Apple juga menampilkan port USB yang lebih cepat yang disebut USB 3.0 dan juga koneksi baru yang disebut Thunderbolt yang dikembangkan Apple dalam kemitraan dengan Intel, yang menggabungkan PCI Express dan DisplayPort menjadi satu koneksi. Kemudian pada tahun 2011 diperkenalkan dengan jajaran MacBook Pro menjadi komputer pertama yang menggunakan teknologi baru ini. Meskipun bandwidth untuk port Thunderbolt generasi pertama dan kedua adalah sama, dan sekarang ini terjadi peningkatan yang hebat karena pengguna sekarang dapat mentransfer video 4K secara bersamaan yang kemudian memutarnya di monitor eksternal, sesuatu yang tidak mungkin sebelum Thunderbolt 2. Saat ini saya tidak menyebutkan bahwa Apple bukanlah perusahaan pertama yang menampilkan Thunderbolt 2 dalam produk yang dibuat oleh Asus. Notebook pertama yang dibuat oleh Asus menggunakan Thunderbolt 2 juga, dan kemudian pada 22 Oktober 2013 Apple merilis Retina MacBook Pro pertama yang menyertakan 2 port Thunderbolt 2. Kemudian pada bulan Desember 2013 berbagai mesin dirilis port Thunderbolt 3 yang ditingkatkan dan kabel USB pasif Thunderbolt 3.0 0,5 meter. Barulah pada bulan Oktober 2016 Apple mengumumkan MacBook Pro yang diperbarui yang menyertakan 2 atau 4 port Thunderbolt 3 tergantung pada model pada bulan Juni 2017. Model iMac baru yang menampilkan 2 port Thunderbolt 3 juga telah diperkenalkan, serta iMac Pro yang sekarang dibandingkan dengan Thunderbolt 2, Thunderbolt 3 menggandakan bandwidth menjadi 40 gigabit per detik, yang memotong konsumsi daya dan secara bersamaan dapat terhubung ke eksternal layar 4K 60Hz atau layar 4K eksternal tunggal pada 120Hz. Kemudian pada tahun 2013 port FireWire dihilangkan dari semua komputer Mac dan digantikan oleh port Thunderbolt 3 yang lebih cepat dan lebih mampu. Akan tetapi ada masalah dengan konektor Thunderbolt karena ekspansi kecepatan tinggi. Bus Thunderbolt berpotensi rentan terhadap serangan akses memori langsung dan serangan ROM.
Jika pilihan pengguna memperluas bus PCI Express dengan Thunderbolt, maka kemungkinan tingkat akses yang sangat rendah ke komputer karena serangan ini dapat secara fisik membawa perangkat berbahaya yang berpotensi melewati hampir semua tindakan keamanan yang diterapkan pada sistem operasi, yang memungkinkan penyerang potensial untuk membaca dan menulis sistem memori. Juga ketika komputer dengan Thunderbolt bot itu memuat dan mengeksekusi ROM opsi dari perangkat lain yang terpasang. ROM opsi juga berpotensi memungkinkan malware untuk dieksekusi sebelum sistem operasi mulai menyerang. Penekanan tombol login kernel dan mencuri kunci inskripsi karena mudah untuk terhubung dengan cepat perangkat Thunderbolt ke notebook ini membuat lingkungan ideal untuk serangan perangkat lunak berbahaya. Tetapi kemampuan Apple untuk port tidak terbatas pada Mac mereka. Perusahaan juga telah memperkenalkan beberapa konektor ke perangkat genggam mereka seperti iPod, iPhone, iPad yang menampilkan 30 pin konektor yang dimasukkan di produksi pada tahun 2003. Dengan iPod Classic generasi ketiga ini menggantikan port firmware yang berada di bagian bawah perangkat. Konektor 30 pin digunakan pada lusinan perangkat selama 11 tahun ke belakang, termasuk iPod Nano, iPad Touch, dan iPhone. Tetapi ada kelemahan besar pada konektor ini, dan itu adalah ukuran yang bisa Anda lihat ke semua perangkat Apple. Kemudian pada 12 September 2012, Apple mengganti konektor 30 pin pada iPhone 5 dengan konektor flash atau konektor Thunderbolt. Pembenaran mereka untuk ini adalah bahwa untuk membuat iPhone 5 sebagai gadget tipis dan terkecil yang diinginkan, Apple harus menggunakan konektor yang lebih kecil juga dan lebih ringkas. Akan tetapi ada banyak orang-orang yang tidak setuju dengan perubahan. Ada beberapa yang berharap Apple akan mengadopsi micro USB standar industri di iPhone. Akan tetapi yang terjadi malah kecewa melihat rilis konektor dengan port Lightning yang menggunakan 8 pin, di mana konektor ini memiliki manfaat tambahan karena dapat dibalik ketika dilakukan charging. Tetapi ada masalah besar selama transisi antara konektor 30 pin sebelumnya di konektor flash terbaru, dan itu hubungannya dengan aksesori. Jutaan pelanggan telah mengumpulkan berbagai speaker dan kabel dock yang dibuat untuk bekerja dengan konektor 30 pin, dan itu berarti iPhone 5 baru mereka tidak kompatibel dengan koleksi aksesoris mereka, dan ini memicu sedikit kemarahan dari konsumen, terutama setelah mereka mendengar bahwa solusi Apple untuk masalah ini adalah adaptor $29 yang mengubah port 30 pin ke port Lightning baru. Tetapi sekali lagi, ini hanyalah biaya lain yang menurut konsumen tidak harus mereka bayar saat membeli perangkat baru yang mahal. Sebenarnya, banyak orang yang mengira Apple seharusnya menyertakan setidaknya satu adaptor dengan iPhone 5, tetapi itu tidak pernah terjadi sampai sekarang. Meskipun transisi ini tidak berjalan mulus, port Lightning telah menjadi standar dan perangkat seluler Apple, termasuk iPad Touch, iPhone, dan iPod. Perubahan lain yang mungkin menyebabkan lebih banyak kemarahan daripada konektor Lightning adalah penghapusan jack headphone 3,5 mm dari konektor Lightning seperti yang ada di video sebelumnya. iPhone 7 itu adalah smartphone pertama yang pernah dibuat untuk tidak menyertakan jack headphone, dan itu mengejutkan karena tidak ada yang benar-benar mengharapkan Apple untuk membuat langkah seperti itu. Sekarang Apple memungkinkan mengantisipasi reaksi yang akan menyebabkan keputusan mereka. Jadi kali ini mereka menyertakan 3,5 adaptor milimeter ke Thunderbolt dengan setiap iPhone 7 sehingga pelanggan masih dapat menghubungkan headphone favorit mereka ke iPhone baru mereka. Tetapi bagi banyak pelanggan ini tidak membahas berbagai fungsi yang disediakan jet headphone. Juga tidak mungkin untuk mengisi daya iPhone sambil mendengarkan musik karena port Lightning akan ditempati oleh headphone. Ketika ditanya mengapa mereka memutuskan untuk menghapus jet headphone, simak video sebelumnya ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa like serta bagikan ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.